Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya, solih-solihah kelas 5. Hari ini bersama Ustazah Inga, kita akan belajar Al-Quran Hadis bab menyayangi anak yatim. Silahkan dipersiapkan buku Quran hadisnya. Haya bina nabtadi darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang mari kita baca bersama-sama hadis tentang menyayangi anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa qafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababi wal wusta wa farraja bainahuma. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya dan orang yang memelihara menyantuni anak yatim berada dalam surga. Inilah adanya, dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Oke, selanjutnya, siapakah sih yang dimaksud anak yatim itu? Yaitu anak yang ditinggal meninggal bapaknya dalam usia belum balik. Sedangkan anak piatu yaitu anak yang ditinggal meninggal ibunya dalam usia belum balik. Kemudian yatim piatu adalah anak yang ditinggal meninggal bapak ibunya dalam usia belum balik. Jadi batas usia anak itu disebut sebagai anak yatim piatu atau anak yatim atau anak piatu adalah ketika ia sudah memasuki usia balik atau dewasa. Sementara ia sudah dewasa tidaklah disebut sebagai anak yatim. Seperti itu. Nah, di sini Islam mengajarkan bahwa memberi santunan kepada anak yatim itu lebih utama dibanding kepada anak piatu, apalagi kepada yatim piatu lebih utama lagi karena mereka kekurangan kasih sayang karena ditinggal ayah dan ibunya meninggal. Oke, selanjutnya dalam Islam anak yatim itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh ahli waris atau orang yang mampu mengurus anak yatim tersebut. Yang pertama, dididik dan diberi makan. Karena orang yang menghardik anak yatim, menelantarkan anak yatim itu termasuk mendustakan agama. Yang kedua, diurus kehidupannya. Rasulullah mengajarkan untuk menyantuni anak yatim karena di dalamnya terdapat beberapa keistimewaan. Yang ketiga, dicukupi kebutuhannya. Barang siapa yang memberi makan dan minum anak yatim di antara kaum muslimin, Allah akan memasukkannya ke dalam surga kecuali dia melakukan satu dosa yang tidak diampuni. Yang keempat, diberi kasih sayang. Nah, usaplah kepada anak yatim dan berilah makan orang miskin. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki atau perempuan karena Allah, maka baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu terdapat banyak kebaikan. Jadi kalau kalian punya teman yang jadi anak yatim piatu, itu tidak boleh dimusuhi, harus disayangi, harus dihormati ya. Selanjutnya adalah kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Yang pertama, berada di samping Rasulullah. Seorang muslim yang ingin dekat dengan Rasulullah di surga nanti hendaklah menyantuni anak yatim. 2. Melembutkan hati. Menyantuni dan mengasihi anak yatim dapat melembutkan hati seseorang. Yang ketiga, memperoleh perlindungan Allah di hari kiamat. Yang keempat, menyucikan jiwa. Menyantuni anak yatim dapat menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Yang kelima, memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Nah, seorang muslim yang mengasihi siapa saja yang ada di bumi, niscaya akan dikasihi oleh Allah. Menjanjikan, karena Allah menjanjikan kehidupan yang layak baik di dunia maupun di akhirat bagi siapa saja yang mengasihi sesamanya.
selama di dunia. Itulah beberapa kandungan yang terdapat dalam hadis tentang menyayangi anak yatim. Jadi barang siapa yang berbuat baik dan menyisihkan hartanya untuk anak yatim, Allah akan memuliakan dirinya selama hidup di dunia dan memberikan tempat yang terbaik untuk dirinya di akhirat kelak. Dan jangan lupa, jangan menyakiti dan menghardik anak yatim piatu. Oke, jadi anak yatim itu menjadi urusan masyarakat atau kita bersama. Hal itu dimaksudkan agar kehidupan mereka tidak terlantar. Untuk itu, Islam sangat memperhatikan kehidupan anak yatim. Bahkan urusan ini menjadi fardu kifayah bagi kaum muslimin. Mengurus anak yatim bukanlah hal yang mudah, Dek. Kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menjadi hak mereka. Oleh karena itu, mengurus anak yatim termasuk perbuatan yang mulia dalam Islam. Nah, maka orang yang memelihara anak yatim, dia akan didekatkan oleh Rasulullah di surga kelak. Dan jangan lupa, kalau kita punya teman yang yatim atau piatu atau yatim piatu, kita harus menyayanginya, menghormatinya, mengajak bermain, dan jangan sampai mengejek dan menyakiti hatinya. Sekian pembelajaran Al-Quran hadis hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, jangan sampai menyakiti hati anak yatim ya. Ustazah tutup pembelajaran hari ini. Haya bina nahtadim darsana biqiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.